Halo teman-teman, pada video kali ini akan membahas kurikulum merdeka pada pembelajaran IPA di SD. Simak videonya sampai akhir ya, jangan sampai kelewatan. Apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kebijakan pendidikan terbaru di Indonesia yang mulai ditetapkan secara bertahap sejak tahun 2022. Kurikulum ini dikembangkan sebagai respon terhadap kebutuhan pendidikan yang lebih fleksibel dan kontekstual, khususnya dalam menghadapi tantangan zaman, termasuk akibat dari pandemi COVID-19. Dalam konteks pembelajaran ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar, kurikulum merdeka membawa beberapa perubahan penting dalam pendekatan, tujuan, dan pelaksanaan pembelajarannya. Karakteristik kurikulum merdeka dalam pembelajaran IPA di SD. Yang pertama, berbasis kompetensi dan capaian pembelajaran. Ini tidak lagi menggunakan kompetensi inti dan kompetensi dasar, tetapi menggunakan capaian pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Capaian pembelajaran disusun berdasarkan fase A untuk kelas 1-2 dan fase B untuk kelas 3-4 dan fase C untuk kelas 5-6. Yang kedua, pendekatan tematik dan kontekstual. IPA tetap dapat diajarkan secara tematik, integratif terutama di kelas 1-3. Namun pada kelas 4 ke atas bisa diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri. Fokus pada fenomena nyata dan keterkaitan antara disiplin ilmu, sehingga siswa dapat memahami konsep secara kontekstual. Yang ketiga, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran IPA dapat terintegrasi dengan proyek P5 untuk mengembangkan karakter dan kompetensi abad 21 secara kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis. Yang keempat, ada penekanan pada scientific, inquiry, dan discovery learning. IPA SD dapat diarahkan pada pembelajaran berbasis penemuan, eksplorasi, dan eksperimen sederhana, mendorong siswa untuk bertanya, mengamati, mengumpulkan data, dan menyimpulkan. Tujuan pembelajaran IPA di kurikulum merdeka. Yang pertama, menumbuhkan rasa ingin tahu dan sikap ilmiah sejak dini. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang ketiga, memberikan pengalaman belajar yang bermakna melalui observasi dan eksperimen. Yang keempat, menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan dan kehidupan di sekitarnya. Adapun kelebihan kurikulum merdeka untuk IPA SD. Yang pertama, ada fleksibilitas. Guru dapat menyesuaikan materi dan pendekatan dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Yang kedua, ada kontekstualisasi. Belajar lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang ketiga, ada pendidikan holistik, mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang keempat, ada peningkatan peran guru. Guru memiliki ruang untuk berinovasi dalam pembelajarannya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Bye-bye.